Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang vaksin. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi terhadap penyakit-penyakit tertentu. Pemberian vaksin disebut vaksinasi. Sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah dan mengurangi pengaruh infeksi oleh organisme. Pemberian vaksin diberikan untuk merangsang sistem imunologi tubuh, untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Vaksin dapat dibuat dari bakteri, rickettsia, atau virus dan dapat berupa suspensi organisme hidup atau inaktif. Manfaat vaksin. Vaksin sangat membantu untuk mencegah penyakit-penyakit infeksi yang menular, baik karena virus maupun bakteri, misalnya polio dan campak. Melalui vaksinasi, anak-anak mengembangkan kekebalan tubuh terhadap penyakit yang mestinya bisa dicegah. Ada beberapa jenis vaksin, namun apapun jenisnya tujuannya sama, yaitu menstimulasi reaksi kekebalan tanpa menimbulkan penyakit. Cara kerja vaksin. Nah, selama vaksinasi, vaksin yang mengandung virus, bakteri, atau organisme lain yang telah mati atau dilemahkan disuntikan ke dalam tubuh. Lalu, vaksinasi merupakan salah satu upaya pencegahan sekunder penyakit infeksi, yaitu dengan aktivasi sistem kekebalan tubuh guna peningkatan pada paparan penyakit di kemudian hari. Lalu, vaksin kemudian merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi untuk melawan organisme tersebut. Antibodi dari sistem kekebalan akan menyerang dan akan menghentikan infeksi. Dengan masuknya antigen tersebut, agar tubuh memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu, antigen ini dapat merupakan bakteri atau virus yang dilemahkan. Setiap bakteri atau virus mempunyai antigen yang khas, yaitu tubuh akan ingat saat ada yang menyerang, kemudian dimusnahkan sebelum menjadi penyakit. Jadi setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, vaksin akan bereaksi bersama dengan antibodi yang akan mengikat kuman dan tubuh akan menjadi lebih kebal. Selanjutnya ada tipe vaksin. Tipe vaksin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada live attenuated vaccine atau kuman yang hidup dilemahkan. Lalu yang kedua inactivated vaccine atau killed vaccine. Lalu yang ketiga vaksin toxoid dan yang keempat vaksin aseluler dan subunit. Untuk live attenuated vaccine atau kuman yang hidup dilemahkan, vaksin ini dibuat dari bakteri atau virus yang sudah dilemahkan daya virulensinya dengan cara kultur dan perlakuan yang berulang-ulang. Namun, masih mampu menimbulkan reaksi imunologi yang mirip dengan infeksi alamiah. Contohnya, ada pada vaksin polio, vaksin TBC, vaksin demam tifoid, dan vaksin campak. Lalu untuk yang kedua, inactivated vaccine atau killed vaccine, yaitu merupakan vaksin inactivate dihasilkan dengan cara membiarkan bakteri atau virus dalam media pembiakan, kemudian dibuat tidak aktif dengan penanaman bahan kimia atau biasanya formalin. Contohnya, ada pada vaksin influenza. Lalu tipe vaksin yang ketiga yaitu vaksin toxoid. Vaksin yang dibuat dari beberapa jenis bakteri yang menimbulkan penyakit dengan memasukkan racun dilemahkan ke dalam aliran darah. Bahan bersifat imunogenik yang dibuat dari toksin kuman. Hasil pembuatan bahan toxoid yang jadi tersebut sebagai natural fluid plant toxoid yang mampu merangsang terbentuknya antibodi antoksin. Nah, imunisasi bakteri toksoid efektif selama 1 bulan. Contohnya ada pada vaksin difteri dan tetanus. Lalu yang terakhir, tipe vaksin aseluler atau subunit yang merupakan vaksin subunit yang inactivated dengan bentuknya yang unik terdiri atas rantai panjang molekul-molekul gula yang membentuk permukaan kapsul bakteri tertentu.
Contohnya ada pada vaksin hepatitis B, vaksin hemophilus influenza tipe B atau HI. Jenis-jenis vaksin ada 2, vaksin virus dan vaksin bakteri. Yang pertama mau kita bahas vaksin virus. Ada di situ vaksin rubella. Vaksin rubella mengandung virus yang dilemahkan atau dimatikan, berasal dari virus dengan antigen tunggal yang ditumbuhkan dalam biakan human diploid cell. Vaksin ini tidak boleh diberikan kepada wanita hamil. Bila vaksin diberikan kepada wanita yang belum mengandung, dianjurkan untuk tidak hamil dahulu selama 2 bulan. Lalu selanjutnya ada vaksin influenza. Penyakit influenza disebabkan virus famili Orthomyxorivir yang berdiri atas virus tipe A, B, dan C. Berdasarkan hemaglutinin permukaan dan antigen neuraminidase, virus A paling sering menimbulkan epidemik atau pandemik, dan virus B terkadang menimbulkan epidemik atau pandemik regional. Virus C hanya menimbulkan infeksi sporadik yang ringan. Lalu selanjutnya ada vaksin campak. Vaksin campak adalah vaksin hidup yang dilemahkan dari galur virus dengan antigen tunggal yang dibiarkan dalam embrio ayam. MMR adalah vaksin yang dimatikan dan diberikan dalam suntikan tunggal untuk pencegahan penyakit campak. Lalu ada vaksin poliomielitis. Vaksin poliomielitis diperoleh dalam 2 bentuk, yaitu vaksin virus mati dan vaksin virus hidup. Vaksin virus mati, inactivated polio vaccine. Vaksin Salk diproduksi dari virus yang ditimbulkan dalam biakan ginjal kera, yang kemudian diinaktifkan dengan formalin atau sinar ultraviolet. Vaksin tersebut memberikan imunitas terhadap paralisa atau penyakit sistemik, tetapi tidak terhadap infeksi intestinal oleh polio. Diberikan sebelum vaksin Sabin dikembangkan. Lalu selanjutnya ada vaksin virus hidup, oral polio vaksin Sabin. Vaksin Sabin dibuat dari virus yang juga ditumbuhkan dalam biakan ginjal kera yang dilemahkan dan memberikan proteksi terhadap infeksi intestinal dan penyakit paralisa. Vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B terdiri atas partikel antigen permukaan hepatitis B yang diinaktifkan dan diabsorpsi dengan tawas. Dimurnikan dari plasma manusia atau carrier hepatitis. Produksi vaksin hepatitis B dari jamur dengan teknik rekombinan merupakan cara yang lebih mudah untuk memproduksi vaksin dalam jumlah besar dan aman dibanding dengan yang diproduksi dengan serum. Vaksin hepatitis A. Vaksin hepatitis A terdiri atas virus dimatikan yang cukup efektif diberikan kepada orang dengan resiko, misalnya dalam perjalanan atau mengunjungi negara resiko. Lalu ada vaksin varicella. Vaksin varicella digunakan untuk mencegah varicella. Merupakan vaksin yang dilemahkan. Biasanya tidak diberikan kepada anak-anak sampai asal ibu hilang, sekitar usia 15 bulan. Varicella yang dilemahkan diberikan kepada penderita dengan leukemia limfositik akut. Lalu ada vaksin retro. Vaksin virus retro dapat mencegah kematian pada bayi akibat diare. Vaksin mengandung 4 tipe antigen virus yang berhubungan dengan penyakit pada manusia. Lalu ada vaksin rabies. Vaksin rabies diperoleh dalam 2 bentuk, yaitu vaksin dimatikan untuk manusia dan vaksin hidup yang dilemahkan pada hewan.
Lalu ada vaksin papiloma, vaksin yang menunjukkan potensi pencegahan proporsi substansial kasus kanker serviks. Vaksinasi dianjurkan sebelum usia 20 tahun untuk mencegah kanker serviks dan diberikan 3 kali. Lalu ada vaksin bakteri. Yang pertama, vaksin DOMI. Program DOMI dikembangkan di berbagai negara, antara lain di Indonesia melalui transfer teknologi untuk memproduksi vaksin FI dan vaksin kolera yang sekaligus dapat mengurangi beban sigelosis. Vaksin Bacillus Calmette-Guerin. Vaksin BCG adalah vaksin galur Microbacterium bovis yang dilemahkan dan digunakan pada manusia terhadap pencegahan tuberkulosis. Vaksin subunit. Vaksin subunit adalah vaksin yang terdiri dari atas makromolekul spesifik asal patogen yang dimurnikan. Ada 3 bentuk umum vaksin yang digunakan. Yang pertama, vaksin eksotoksin atau toksoid. Yang kedua, vaksin polisakarida kapsel. Yang ketiga, vaksin antigen protein rekombinan. Lalu ada vaksin konjugat. Keterbatasan vaksin polisakarida adalah ketidakmampuannya untuk mengaktifkan sel TH. Polisakarida yang merupakan lapisan dinding luar bakteri akan menghalangi respon imatur imun bayi dan anak untuk mengenal antigen. Salah satu cara untuk melibatkan sel TH secara direct adalah mengkonjugasi antigen polisakarida dengan protein pembawa. Aktivitas vaksin. Dalam sejarah, vaksin adalah yang terefektif untuk melawan dan memusnahkan penyakit infeksi. Bagaimanapun, keterbatasan dari efektivitasnya ada. Kadang-kadang, perlindungan gagal karena sistem kekebalan tubuh tidak memberikan respon yang diinginkan, atau malah tidak merespon sama sekali terhadap antigen yang diberikan oleh vaksin. Efektivitas vaksin tergantung pada beberapa faktor, diantaranya penyakit itu sendiri, yaitu vaksin untuk penyakit A lebih ampuh daripada vaksin untuk penyakit B, dan starin dari vaksin, yaitu beberapa vaksin spesifik terhadapnya atau sekurang-kurangnya efektif melawan galur tertentu dari penyakit. Berikutnya, apakah jadwal imunitas benar-benar dipatuhi? Dan berikutnya, tanggapan yang berbeda terhadap vaksin. Sejumlah individu tidak memberikan tanggapan pada vaksin tertentu, berarti mereka tidak memproduksi antibodi, bahkan setelah divaksin dengan benar. Dan berikutnya, berbagai macam faktor seperti etnis, usia, atau kelainan genetik. Jika individu yang divaksin tetap sakit, maka penyakitnya lebih jinak dan tidak mudah menyebarkan penyakit daripada pasien yang tidak divaksin. Hal-hal yang harus dipertimbangkan untuk efektivitas program vaksin diantaranya membuat permodelan yang lebih hati-hati untuk mengantisipasi dampak dari sebuah kampanye imunisasi pada epidemiologi penyakit dalam jangka menengah dan panjang. Dan berikutnya, pemantauan terus-menerus pada penyakit tersebut setelah menggunakan vaksin baru. Tetap menjaga tingkat imunisasi yang tinggi bahkan ketika penyakit sudah jarang ditemukan. Efek samping. Walau dikenal sebagai tameng dari berbagai macam penyakit, ternyata vaksin juga memiliki efek samping yang harus diwaspadai. Biasanya, tidak ada efek samping yang ditimbulkan setelah imunisasi. Namun, terdapat beberapa kasus sangat langka yang menyebabkan vaksin memiliki efek samping. Beberapa efek samping itu meliputi bengkak, ruam dan rasa nyeri di daerah tubuh yang sudah divaksin, merasa lelah, otot dan sendi nyeri, sakit kepala, panas dingin. Efek samping ini terjadi akibat dimulainya proses pembangunan sistem kekebalan tubuh untuk bisa melawan penyakit. Selain itu, efek samping serius yang ditimbulkan vaksin juga sangat jarang terjadi. Disebutkan hanya sekitar 1 atau 2 kasus yang ditemukan dari 1 juta vaksin yang disuntikan. Jika Anda atau anak Anda telah terbukti memiliki alergi terhadap vaksin, pastikan hal ini diketahui oleh dokter yang akan melakukan suntik vaksin. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulannya,
Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Vaksin dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi. Vaksin bermanfaat sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Vaksin memiliki 4 tipe, yaitu yang pertama ada live attenuated vaksin, dan yang kedua ada inactivated vaksin, dan yang ketiga ada vaksin toksoid, dan yang keempat ada vaksin aseluler dan subunit. Vaksin memiliki 2 jenis, yaitu ada vaksin virus dan vaksin bakteri. Efek samping yang ditimbulkan oleh vaksin yaitu bengkak, ruam dan rasa nyeri di area tubuh yang sudah divaksin, merasa lelah, otot dan sendi nyeri, sakit kepala, dan panas dingin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.